Halo, saat malam. Di tengah penetapan partai politik peserta pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum didera isu tak sedap. Terkuak temuan koalisi masyarakat sipil ada manipulasi pada proses verifikasi faktual. Tidak tanggung-tanggung, manipulasi dituding melibatkan para pejabat pusat di KPU untuk meloloskan partai-partai baru. Modus penyelenggara menyulap status partai dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Benarkah praktik lancung terjadi di institusi penyelenggara kontes demokrasi ini? Verifikasi faktual partai politik, siapa main curang? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Komisi Pemilihan Umum telah mengundi dan menetapkan nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Pengundian nomor urut dilakukan kepada 8 partai non-parlemen dan 1 partai parlemen yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari. 8 partai politik lain yang ada di parlemen memilih untuk tidak mengundi nomor urut mereka. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 519 tahun 2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Namun, hingar-bingar pengundian dan penetapan nomor urut partai politik oleh KPU justru dilakukan di tengah isu manipulasi data dari tahapan verifikasi faktual. 1 hari sebelum penetapan calon peserta pemilu, 2 orang kuasa hukum mendatangi KPU Pusat pada 13 Desember lalu. Mereka melayangkan somasi atas dugaan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Kecurangan itu diduga dilakukan oleh pejabat KPU dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Dalam somasinya, mereka menyebut bahwa pejabat di KPU Pusat memberi instruksi serta melakukan intimidasi untuk mengubah data di situs Sipol dengan mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Temuan kami berdasarkan aduan yang ada di teman-teman daerah menyatakan bahwa melanggar hukum dalam hal proses perbaikan, yang artinya adalah data yang ada di daerah itu sama sekali tidak, data yang ada di daerah itu sudah mencerminkan bahwa dilakukan perbaikan maupun tidak dilakukan perbaikan, partai politik yang dilakukan verifikasi itu memang sudah tidak dianggap TMS karena tidak memenuhi syarat. Komisioner KPU Pusat membantah tudingan itu dan mengaku tidak pernah ada instruksi secara khusus terkait manipulasi data di situs Sipol. Proses rekapitulasi hasil verifikasi ini dilakukan secara berjenjang dan setiap jenjang itu diberikan kesempatan kepada partai politik, dalam hal ini narahubung, untuk menyampaikan keberatan. Sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi itu rampung, tidak ada satupun surat keberatan yang disampaikan oleh narahubung partai di setiap provinsinya. Sementara itu, mantan Ketua KPU Pusat periode 2004-2007 Ramlan Surbakti dan mantan Ketua KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumai mengaku geram atas tindakan komisioner KPU periode sekarang. Komisioner KPU dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Nah, akuntabilitas politik ini berarti pertanyaan keberatan itu dari berbagai pihak, termasuk dari sejumlah anggota KPU kabupaten kota, itu harus dijawab oleh KPU. Dijawab dengan terang benderang, tatap muka. Gitu. Tidak hanya anggota KPU, tapi juga teman-teman LSM yang di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, itu harus diadu data. Sebelumnya, dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 mulai mencuat saat Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan mengungkap indikasi kecurangan yang dilakukan KPU Sulawesi Selatan. Mereka menuding KPU Sulawesi Selatan telah memanipulasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 dalam sistem Sipol. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Seperti kita tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan para petarung politik di pemilu serentak 2024. Siapa saja 17 partai politik yang resmi menjadi peserta pemilu 2024, saya tunjukkan grafiknya untuk Anda. Kami sudah mengurutkan sesuai dengan nomor urut yang dimiliki oleh 17 partai politik peserta pemilu. Ada nomor urut 1 PKB, kemudian 2 Gerindra, 3 PDI Perjuangan, 4 Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6 Partai Buruh, 7 Partai Gelora Indonesia. Oke, yang selanjutnya 10 partai lainnya. Ada 8 PKS, 9 PKN, 10 Hanura, 11 Garuda, 12 PAN, 13 Partai Bulan Bintang, 14 adalah Partai Demokrat. Masih sisa 3 lagi. Nomor 15 adalah Partai Solidaritas Indonesia, 16 Partai Perindo, kemudian 17 adalah Partai Persatuan Pembangunan. Ini adalah 17 petarung politik pada pemilu serentak 2024. Sementara itu ada 2 partai politik yang tidak lolos dan menggugat saat ini keputusan KPU ke Bawaslu. Kita lihat partai mana saja yang tidak lolos dan menggugat keputusan KPU. Ini ada Partai Umat dan juga Partai Berkarya. Partai Umat menggugat ke Bawaslu, sementara Partai Berkarya menggugat ke Pengadilan Tinggi PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke. Yang selanjutnya. Nah, di tengah penetapan KPU atas 17 partai peserta pemilu 2024, ternyata ada temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal dugaan kecurangan verifikasi faktual yang meloloskan partai-partai tertentu. Dan Koalisi Masyarakat Sipil ini melontarkan beberapa tuntutan yang akan saya tampilkan di sini. Tuntutan yang pertama dari Koalisi Kawal Pemilu Bersih adalah KPU mengaudit besar-besaran Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Kemudian yang kedua, Komisi 2 DPR akan panggil KPU untuk klarifikasi dan rekomendasi pemberhentian anggota KPU yang berbuat kecurangan. Tuntutan yang ketiga, Presiden memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 tidak dicemari praktik intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif. Ini sumbernya adalah Koalisi Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari beberapa LSM yang sangat peduli dengan pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahunan pada 2024 nanti. Dan apakah memang betul ada kecurangan, ada manipulasi terkait dengan verifikasi faktual pemilu 2024 atas partai-partai politik tertentu, ada manipulasi partai-partai yang seharusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat kemudian dirubah menjadi lolos atau memenuhi syarat. Apakah hanya ada satu partai yang dikorbankan dan bagaimana tanggapan dari Koalisi Masyarakat Sipil serta DPR sebagai mitra kerja KPU? Kita akan membahasnya lebih dalam dan nanti kita punya satu kejutan eksklusif untuk Anda juga. Jangan kemana-mana, kita akan bahas dengan para narasumber di sini. Kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik menyeruak setelah KPU menetapkan 17 partai peserta pemilu 2024. Temuan di sejumlah daerah mengindikasikan ada upaya sistematis dan terstruktur meloloskan partai politik yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Tindakan oknum yang sengaja curang mengubah hasil verifikasi faktual partai politik mengancam legitimasi pemilu 2024. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dan yang paling kanan ada Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Komisioner KPU Pak Idham Holik. Selamat malam Pak Idham. Malam Mbak, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ada mantan Komisioner KPU sekaligus Direktur Netgrid. Selamat malam Pak Hadan Hafiz Gumai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dan ada Profesor Denny Indrayana, kuasa hukum dari Partai Umat. Selamat malam Prof Denny. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai wujud bentuk partisipasi publik, kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa untuk ikut bergabung ke dalam diskusinya Political Show. Dan malam ini yang bergabung secara virtual adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Papua, jauh-jauh dari Papua sudah bergabung. Selamat malam teman-teman. Nanti bisa menanyakan kepada para narasumber ataupun menyatakan pendapat atau mengkritik juga boleh. Silahkan. Keluh kesah Anda ditampung karena teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa ini adalah pihak-pihak ataupun orang-orang yang akan menentukan masa depan Indonesia di pemilu 2024. Anda semua ini jumlahnya hampir 60% nanti pada pemilu 2024. Oke, langsung saja saya mau ke Pak Idham. Pak Idham, KPU sudah meloloskan 17 partai politik peserta pemilu. Menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024. Ada satu yang tidak lolos, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, Partai Umat, dan sudah menggugat ke Bawaslu, kemudian Mengajukan sengketa proses. Mengajukan sengketa proses, oke. Menggugat ke Bawaslu, oke. Ada mediasi. Dan hari ini mediasinya katanya belum ada titik temu. Masalahnya di mana? Berdasarkan pasal 42 ayat 2 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 bahwa sidang mediasi itu dapat dilakukan 2 hari dan kami besok akan melanjutkan sidang mediasi kembali. Oke. Dan ini masih dalam koridor. Yang hari ini tidak ketemu titik temunya di mana? Keputusan KPU itu bersifat kolektif kolegial. Jadi sidang mediasi tadi kami laporkan ke dalam forum rapat pleno. Nah, besok kami akan bersidang kembali. Oke, jadi besok masih ada terusannya untuk bisa mediasi antara Partai Umat dengan KPU ya? Ya, masa mediasi itu 2 hari. Oke. Pak Denny, kira-kira apa yang menjadi dasar gugatan dari Partai Umat dan tadi kenapa proses mediasinya ini tidak menemui titik temu dan dilanjutkan besok? Dasar gugatan ada di dalam permohonan kami 114 halaman. Pada intinya Partai Umat tentu menyatakan kami layak menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan itu menyisakan berbagai persoalan teknis. Salah satunya misalnya alat-alat bukti kami di lapangan itu tidak diverifikasi dengan berbagai alasan. Itu yang kami sampaikan dalam permohonan dan bukti-bukti yang kami hadirkan. Terkait dengan mediasi tadi, secara substantif karena ini proses yang tertutup ya, kita kasih bocoran sedikit Pak Denny. Nah, ini secara tertutup. Jadi pada dasarnya kami sepakat untuk melanjutkan besok lah. Jam 1 siang akhirnya ya Pak ya? Ya. Karena diundur tadi awalnya sepakat jam 10 tapi diundur jam 1 dan insya Allah itu hari kedua. Kami sih masih menyimpan optimisme bahwa di mediasi ini akan ada kabar baik lah bagi Partai Umat. Oke, tapi tadi pada saat mediasi apakah memang berjalannya alot begitu? KPU bertahan dengan keputusannya, kemudian Partai Umat bertahan dengan gugatannya begitu? Tadi lebih ke arah kami sama-sama sharing posisi pasti, sharing informasi pasti. Belum sampai ke substansi yang sampai ke arah pembuktian belum. Kita sama-sama menghormati, kami menyampaikan positioning. Tadi Ketua Umum membacakan opening statement lah, yang pada dasarnya mengatakan tadi seperti saya sampaikan seharusnya Partai Umat juga dikatakan memenuhi syarat dan menjadi peserta pemilu. KPU posisinya bisa ditanyakan, tapi pada dasarnya mengatakan ada
rapat pleno yang sudah memutuskan 1-2 hal dan kita bilang oke, bagaimana kalau kita bicara lagi besok gitu. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci karena memang secara aturannya itu tertutup mediasi itu. Tapi berdasarkan hasil keputusan KPU memang secara verifikasi faktual, secara rekapitulasi data memang tidak memenuhi syarat ya Partai Umat. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota di 2 provinsi khususnya di 16 kabupaten kota di NTT dan di Sulut itu dilakukan secara terbuka dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sudah sesuai dengan aturan. Oke, jadi artinya memang tidak memenuhi syarat. Di 11 kabupaten kota di 2 provinsi tersebut partai tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, itu Partai Umat ya. Saya ingin tanya ke Pak Denny. Pak Denny, Anda merasa bahwa ada perlakuan berbeda kepada Partai Umat, hanya Partai Umat saja yang kemudian tidak memenuhi syarat atau bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaannya kalau dilakukan setelah mediasi agak enak jawabnya nih. Kalau mediasi ini kita loki nih, Bang Loli kan. Jadi masih. Ini biar masyarakat tahu juga persis, nih, karena kan tentu, masyarakat pemilih nantinya. Pasti. Tentu Partai Umat punya argumentasi, punya concern, punya pemikiran ini kok seperti ini gitu. Mengapa untuk Partai Umat penyikapannya seperti ini? Apakah ini berbeda dengan partai lain? Nanti saya pikir akan terlihatlah dalam proses dialog ini. Tapi yang pasti kami tadi mengatakan dengan bukti-bukti yang kita punya. Dengan ini kan kami berproses tidak lama nih. Saya baru mendapat surat kuasa di di Kamis ya. Setelah penetapan hari Rabu. Dalam proses yang sangat singkat itu kami sudah bisa ditunjukkan bukti-bukti dari Partai Umat terpenuhi sebenarnya begitu. Jadi tentu ada sesuatu yang saya tidak tahu di mana missnya, sehingga kemudian kita mudah-mudahan besok bisa mengoptimalkan proses mediasi itu. Oke, jadi memang ada perasaan perlakuan berbeda kenapa Partai Umat dibeginikan begitu Pak Denny, kalau yang saya tangkap tadi dari pernyataan Anda. Saya akan lebih bebas menyatakan itu setelah proses mediasi. Oke, kalau tapi dialognya sekarang. Iya, kalau sekarang saya ingin dengan Pak KPU kita melihat besok dulu lah, menatap hari esok dulu. Oke, tapi tadi yang saya tangkap dari pernyataan Anda berarti seperti itu ya? Mempertanyakan kenapa Partai Umat begini? Kalau Mbak Nana nangkapnya seperti itu, saya tidak bisa melarang. Oke. Jadi kalau menurut kuasa hukum yang tadi saya tangkap, Pak Idam, ada pertanyaan kenapa Partai Umat diperlakukan seperti ini? Pertanyaan saya tadi memang ada perlakuan berbedakah terhadap Partai Umat dibandingkan dengan partai-partai lain soal rekapitulasi verifikasi faktual? Karena Anda tadi itu menyampaikan perasaan. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh ke Mas Prop itu perasaan pertanyaannya. Tapi memang ada perlakuan berbeda nggak? Ya nggak ada, semua diperlakukan dengan adil, semua diperlakukan dengan sama dan karena ini masih dalam masa sengketa proses dalam artian tahapan mediasi, betul apa yang disampaikan oleh Mas Prop bahwa ini akan dibicarakan kembali besok jam 1 dalam sidang mediasi. Jadi forum ini bukan forum yang tepat untuk membahas apa yang menjadi pandangan kami berdua ya, itu. Oke, Prof Denny. Ya. Pertanyaan yang muncul dari kuasa hukum ataupun dari jajaran pengurus Partai Umat, apakah memang berkaitan karena ada Pak Amin Rais di situ, ada intervensi kekuasaan yang menginginkan bahwa Partai Umat tidak masuk dalam peserta pemilu 2024? Masa itu nggak ada pertanyaan seperti itu, nggak ada kecurigaan seperti itu? Pertanyaan semacam itu saya pikir muncul di banyak kepala orang ya. Kita sama-sama paham bagaimana tipikal gaya berpolitiknya Pak Amin yang boleh dikatakan dari dulu ya seperti itu. Punya sikap yang kritis kepada siapapun yang menurut beliau perlu diberikan masukan. Apakah itu menjadi dasar lolos atau tidaknya Partai Umat? Seharusnya kan tidak. Tapi tentu saja kami berbaik sangka sajalah bahwa seharusnya di iklim demokrasi semacam ini sikap-sikap kritis semacam itu tidak menjadi hambatan. Karena kan yang namanya demokrasi harusnya membuka ruang kritik memang. Tapi sempat ada pertanyaan begitu ya, apakah karena sikap politiknya seorang Amin Rais yang berkaitan dengan nasib Partai Umat? Kami kemarin di Bawaslu pada saat mendaftarkan permohonan ini mendapatkan pertanyaan dari teman-teman wartawan semacam itu. Jadi pertanyaan bukan dari Partai Umat sebenarnya, justru dari rekan-rekan media yang memunculkan apakah karena sikap kritis, apakah
karena A, B, C, dan saya mengatakan kami ingin fokus dulu ke proses sengketa proses ini dan tadi mediasi. Oke. Apakah memang ada faktor subjektivitas di situ, ada faktor intervensi karena berkaitan dengan sikap politiknya Amin Rais yang berseberangan dengan kekuasaan, kemudian Partai Umat tidak diloloskan? Saya pikir pertanyaan tersebut tidak tepat dialamatkan ke KPU. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik, ini KPU memverifikasi administrasi dan memfaktualisasi dari administrasi tersebut. Jadi persoalan ini adalah persoalan verifikasi administrasi dan faktualitasnya, atau yang seringkali disebut dengan persoalan verifikasi faktual. Jadi ini persoalan teknis sekali. Jadi ini bukan persoalan politis gitu loh. Dan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, partai tersebut juga menempatkan narah hubung, ya, yang dimana rekan-rekan kami di KPU Kabupaten Kota, khususnya di 16 KPU Kabupaten Kota tersebut di 2 provinsi, itu berkomunikasi aktif dengan narah hubung partai politik, tidak hanya partai tersebut ya, tapi juga dengan semua partai. Dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sudah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi ini bukan persoalan politik, ini persoalan faktualitas dari persyaratan pendaftaran partai politik. Oke, ini bukan persoalan politik. Pak Hadar, saya ingin tanya, apakah informasi yang Anda dapatkan bukan hanya Partai Umat saja yang tidak lolos, sebetulnya ada partai-partai lain yang sebetulnya tidak lolos, partai-partai baru ya, yang harusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, kemudian dijadikan memenuhi syarat? Kalau kami sebetulnya tidak mau berbicara tentang isu partainya ya. Kalau kami di koalisi itu merasa penting sekali untuk fokus terhadap prosesnya. Apakah proses yang dilakukan dalam verifikasi khususnya faktual ini itu sesuai aturan atau tidak. Nah, dugaan-dugaan yang kami dapatkan, dan ini cukup banyak testimoni maupun data, itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk merubah data dalam rangka untuk melancarkan partai politik lolos di dalam verifikasi ini. Jadi ini sesuatu yang sangat serius. Kami ini ingin ya, pemilu kita itu menjadi pemilu yang seperti dikatakan di konstitusi, luber jurdil. Prinsip-prinsipnya juga seperti dalam undang-undang. Ya, penyelenggaranya harus bekerja secara mandiri, non partisan, ya, kemudian juga jujur dan seterusnya gitu. Tetapi apa yang kami lihat ini sangat kuat sekali, itu tidak terjadi. Nah, kami ini ingin agar pemilu kita 2024 yang 5 tahun sekali diatur di konstitusi itu tetap berjalan dengan kualitas yang baik. Tapi bagaimana ini kita bisa teruskan, bisa kita ciptakan kalau penyelenggaranya, kalau memang betul ya nantinya terbukti, nyata-nyata begini. Temuan-temuannya, laporannya apa? Apakah memang ada perintah atau seperti apa? Lebih spesifik Pak Hadar. Sekarang terkait dengan perintah. Iya, ada perintah. Ada perintah? Ada perintah. Secara terstruktur dari pusat ke bawah? Iya. Ada perintah seperti itu, walaupun lagi-lagi ya, ini kan dugaan ya, perlu kita proses hukum, dibuktikan dan seterusnya. Tetapi data yang kami dapatkan, cerita-cerita yang kami dapatkan, banyak sekali. Ya, ada perintah, baik dari jalur komisioner maupun dari jalur sekretariatnya. Ya, jadi itu semua ada. Tidak mungkin daerah itu berinisiatif melakukan hal ini. Untuk apa? Iya kan? Jadi ini memang betul-betul ada systematically dari atas. Nah, ya nanti kita berharap penyelenggara pemilu betul-betul mau mengikuti proses hukumnya dan ya menjawab semua, dan mudah-mudahan semuanya terbuka. Dan kami berharap seperti tadi poin koalisi bahwa DPR menjalankan perannya untuk nanti saya tanya ke Bang Doli. Jawaban dari KPU seperti apa, Pak Idam? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau, ya tentunya ini cara beliau mengekspresikan tentang bagaimana pemilu berjalan dengan baik. Kami menghormati hal tersebut, apalagi beliau mantan komisioner ya sebagai senior kami, dan kami sebagai junior tentunya itu juga menjadi bagian dari semangat kami untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Jadi apa yang beliau sampaikan itu pada dasarnya itu menyampaikan tentang pemilu itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tentunya itu yang kami laksanakan. Tapi apakah memang ada perintah, Anda ataupun teman-teman komisioner lain pernah memerintahkan kepada KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten Kota?
Dalam bimbingan teknis maupun dalam rapat koordinasi, perintahnya adalah melaksanakan aturan PKPU nomor 4 tahun 2022 dan begitu juga dengan pedoman teknis yang diterbitkan serta surat edaran yang kami terbitkan. Itu perintahnya. Oke, jadi perintahnya adalah hanya melakukan sesuai dengan aturan teknis. Ya. Tidak pernah ada perintah untuk meloloskan partai tertentu ataupun mengubah hasil berita acara dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Apa yang diisukan itu menurut saya tidak mendasar. Oke. Ya. Kemudian bagaimana anggota KPUD daerah ini bisa melapor ke Koalisi Masyarakat Sipil dan itu banyak? Ya kami belum tahu siapa yang melapor ini siapa. Ketika misalkan kami disomasi ya oleh pengacara, ketika kami tanya yang bersangkutan tidak menyampaikan siapa yang melapor itu. Itu. Dan rekan-rekan juga belum menyampaikan siapa komisionernya di daerah. Oke. Seperti itu. Oke, jadi KPU tidak percaya ya bahwa ada laporan-laporan ataupun ada informasi-informasi dari KPUD. Ya yang jelas proses ini semua dilakukan secara terbuka. Itu yang menjadi patokan kami. Oke, saya mau ke Bang Doli. Komisi 2 sebagai mitra kerjanya KPU. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hadar. Bagaimana melihat di satu sisi ada informasi yang datang dari bawah, kemudian ke Koalisi Masyarakat Sipil, tapi di sisi lain KPU tidak merasa mendapat laporan itu. Saya mau jelaskan standing position dulu ya, bahwa ini nggak ada urusannya dengan soal posisi kita sebagai partai politik yang juga adalah peserta pemilu. Oke. Nah, concern kami di Komisi 2 itu kan adalah bagaimana memastikan baik dari persiapan sampai yang di pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik. Makanya soal pemilu ini kan kita sudah bicarakan 2 tahun loh di Komisi 2 itu, ya. Mulai dari konsepsinya seperti apa, karena kita tahu bahwa ini akan menjadi pemilu yang pertama kali modelnya akan dilaksanakan 24, sampai kemudian kami ikut menseleksi siapa yang akan jadi komisioner di KPU, kemudian di Bawaslu, semua itu kan untuk bagaimana memastikan pemilu ini betul-betul lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Oke. Nah, terkait dengan isu ini, tentu kami kan nggak bisa berdiam. Pertama, sebagai DPR, tentu harus menangkap aspirasi apapun yang berkembang masyarakat. Ya, kami tahu di media ada duga-dugaan seperti itu, dan karena memang yang diduga itu adalah mitra kerja kami, ya tentu, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita punya keinginan supaya pemilu ini bisa baik, tentu kami harus tidak boleh menutup mata. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam waktu yang dekat sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di DPR, kami akan undang KPU dan juga akan, ya kalau memang ada aspirasi dugaan itu ya sampaikan saja Komisi 2 supaya kami. Nah, yang ketiga concern kami adalah ini kan tahapan sudah mulai jalan dan 16 per Juni kemarin ya. Nah, jangan sampai kalaupun ada duga-dugaan itu mengganggu tahapan-tahapan berikutnya gitu loh. Nah, jadi kalaupun misalnya ada dugaan harus diselesaikan cepat gitu loh ya. Yang menduga harus menunjukkan apa yang mereka dapat, yang diduga harus membuktikan bahwa kalau tidak benar tidak benar gitu. Itu posisi kita. Harus ada posisi yang jelas, harus ada klarifikasi yang jelas dari kedua belah pihak. Iya, supaya jangan berlarut-larut karena ini akan mengganggu pasti soal tahapan berikutnya. Oke, ketegasan Komisi 2 kita tunggu juga Bang Doli. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam karena kita juga mendapatkan laporan modusnya seperti apa, ancamannya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber di studio. Sebelum kita melanjutkan dialog, saya akan memutarkan kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh CNN Indonesia dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah anggota KPUD. Dia akan membeberkan soal beberapa poin penting. Kita dengarkan bersama kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh CNN Indonesia berikut ini. Ya, yang pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan
hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan. Itu ada partai yang berstatus BMS ya, belum memenuhi syarat, yaitu Partai Gelora. Setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat, lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu dan merubah status belum memenuhi syarat Partai Gelora itu untuk memenuhi syarat. Itu di awal-awal bulan November kemarin. Lalu sekretariat menghubungi kami para pimpinan komisioner dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari KPU RI. Tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno, BA sudah di-upload di Sipol, sehingga waktu itu tidak jadi kita MS-kan Partai Gelora yang berstatus belum memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di verifikasi perbaikan, ada beberapa yang belum memenuhi syarat, seperti tadi Gelora dan ada Garuda. Dan di verifikasi perbaikan itu sekitar jam 2 dini hari, salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar Partai Garuda di MS-kan dalam verifikasi administrasi sebelum kita lakukan verifikasi faktual. Akhirnya partai itu di MS-kan. Lalu beberapa hari kemudian kami dipanggil ya ke provinsi. Salah satu dipanggil itu ke ruangan salah satu komisioner, lalu kita dilarang membawa handphone diletakkan di luar, dan di dalam itu sudah ada KPU provinsi dengan sekretariatnya memerintahkan untuk meng-MS-kan partai-partai politik ini, dan bagi yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar ya, untuk mengundurkan diri dari KPU karena ini adalah perintah dari pimpinan ya. Untuk pimpinan ini maksudnya KPU RI. Sehingga kita diperintahkan untuk meng-MS-kan semua, waktu itu semua di kabupaten kota ini semua di-MS-kan walaupun mereka tidak memenuhi syarat, tetap mereka harus di-MS-kan. Lalu yang terakhir, waktu kami melakukan konsolnas di Jakarta, di Ancol, itu dihadiri oleh seluruh Indonesia 1-3 Desember, itu salah satu anggota KPU RI menyampaikan bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh bahwa perintah ini harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Dan di sambutan resmi, di arahan resmi, jadi semua ketua dan anggota KPU RI bersama sekjen masing-masing memberikan arahan di hadapan seluruh peserta yang kurang lebih 6.000 orang. Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan, kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit. Di forum itu beliau tidak menyebut arahannya. Arahan yang beliau sebut itu adalah, yang dimaksudkan itu adalah arahan yang sudah disampaikan oleh KPU provinsi ke kita untuk meng-MS-kan, dan juga beberapa dari kami diundang kemarin itu ke Solo bertemu dengan anggota KPU yang mengatakan akan masuk rumah sakit tadi itu, bagi yang tidak mengikuti arahan itu. Di Solo itu disampaikanlah perintah ya untuk meng-MS-kan beberapa partai, antaranya Gelora,
Garuda, PKN gitu. Di Solo ini rakor, tapi tidak semua yang mengikuti. Kebetulan saya tidak mengikuti. Yang mengikuti adalah divisi yang lain. Ancol saya ikut. Itu Pak Idam Khalid. Saya dengar serius. Di forum itu sejauh yang saya dengar tidak ada yang spesifik menyebut arahan itu. Paling mereka menyebut ya kalau pimpinan membuat kebijakan itu pasti sudah ada pertimbangan. Baru hanya sekedar itu yang disampaikan oleh pimpinan lain, tidak spesifik bahwa ini perintah harus dilaksanakan, ada ancaman yang tadi itu. Nah itu yang sampai sekarang saya nggak ngerti nih. Ancaman tidak, tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami di provinsi itu bagi yang kita ikut, silahkan keluar barisan, silahkan keluar gerbong. Itulah kira-kira maknanya, barangkali disuruh mundur atau bagi yang masih satu periode yang harap bisa bergabung lagi di periode berikutnya. Mungkin begitu tafsiran saya. Ya, tidak diluluskan. Ya, di tempat saya, kalau secara pribadi banyak anggota KPU yang tidak mengikuti, tapi kan secara kolektif akhirnya keputusan itu diambil dan ditetapkan. Itu tadi kesaksian eksklusif dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah yang merasa terancam ataupun diminta untuk meloloskan partai-partai tertentu oleh atasannya dari KPU Provinsi dan juga KPU RI. Silahkan Pak Idam, kami berikan waktu Anda untuk memberikan hak jawab atas pernyataan tadi. Yang pertama, saya tidak tahu siapa yang bicara tersebut. Ya, bisa jadi yang bersangkutan juga bukan bagian dari sekretariat ataupun KPU, saya tidak tahu. Itu satu. Terus yang kedua, yang bersangkutan tidak mengikuti rakor di Solo. Bagaimana arahan-arahan pimpinan. Yang ketiga, ya, dalam konteks saya berbicara, itu konteksnya adalah saya menjelaskan tentang bagaimana rekan-rekan KPU di daerah itu melaksanakan surat edaran. Karena ada beberapa KPU Kabupaten Kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual itu menolak video rekaman. Nah, jadi melaksanakan ya. Video rekaman apa nih? Video rekaman dari partai politik itu ada yang menolak. Nanti bisa ditanya kepada Mas Prof. Saya sampaikan bahwa video rekaman itu ada di dalam surat edaran kami. Seperti itu. Dan saya bicara pada persoalan tegak lurus. Tegak lurus itu artinya berdisiplin. Karena ada KPU provinsi yang bicaranya aneh-aneh. Nah, padahal itu semua sudah kami atur dalam sebuah surat edaran. Itu dan saya sampaikan itu bicara tentang disiplin, konteksnya disiplin. Karena siang hari saya mendapatkan informasi seorang anggota KPU provinsi memosting komentar yang aneh-aneh yang menurut saya itu bisa memicu. Sedangkan pemahaman dia terhadap surat edaran itu nggak tepat. Itu. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan surat edaran. Dan banyak sekali keluhan-keluhan ya beberapa pihak berkaitan dengan misalnya begini. Dalam pelaksanaan verifikasi tahap perbaikan itu kami menerbitkan surat edaran yang awalnya ya itu berkenaan dengan video call. Ya. Jadi video call itu diperbolehkan. Ketika verifikasi faktual itu diperbolehkan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan video call dengan anggota parpol itu. Iya, memang ada aturannya. Nah, kalau sekiranya memang dalam kondisi tertentu video call ini tidak memungkinkan karena jaringan dan lain sebagainya, maka partai politik melalui LO-nya bisa menyampaikan yang namanya video rekaman.
Dan video rekaman ini diperbolehkan, tapi ada beberapa rekan-rekan yang belum memahami surat edaran tersebut. Dan itu saya jelaskan dalam konteks disiplin, dan itu pun suasananya dalam kondisi yang joke, dalam kondisi yang santai. Oke, jadi yang pertama narasumber yang kami dapatkan kesaksiannya itu sudah kami verifikasi melalui beberapa kurasi. Jadi kami bisa pastikan ini adalah salah satu dari penyelenggara pemilu di daerah yang identitasnya harus kami tutupi. Karena itu adalah kode etik jurnalistik, itu yang pertama. Yang kedua, soal ancaman memasukkan ke dalam rumah sakit itu dalam konteks Itu apa Anda mengatakan seperti itu? Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus, maksudnya tidak berdisiplin dalam melaksanakan surat edaran. Oke. Itu, dan ada surat edarannya. Dan tidak ada konteksnya MS dan TMS, itu nggak ada sama sekali. Oke, jadi betul-betul tidak ada perintah dari KPU RI ke KPU provinsi untuk mem-MS-kan ataupun memenuhi syaratkan partai-partai tertentu ya? Saya bicara itu tidak ada kaitannya dengan MS dan TMS partai, dan yang bersangkutan lupa. Oke, Itu. tapi kenapa begitu banyak, sekali lagi saya ingin tanya, ini bukan media kami saja yang mengangkat, tapi banyak media lain juga mendapatkan kesaksian-kesaksian, mendapatkan berita acara yang modelnya ini mirip. Ya saya nggak tahu kalau pekerjaan itu. Oke. Ya silakan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Oke, Pak Hadar, kesaksian tadi apakah sejalan dengan temuan koalisi masyarakat sipil yang membuka posko aduan bahwa memang kenyataannya banyak penyelenggara di daerah yang merasa terancam, yang merasa moralnya kemudian terdegradasi karena dipaksa untuk meloloskan partai-partai tertentu? Ya, kalau ini ada kesempatannya besar, banyak sekali yang akan bisa bicara seperti itu. Rekaman seperti itu akan banyak. Tetapi kita maklumi ya, mereka ini betul-betul ditekan. Ya, tekanan itu bukan hanya untuk lanjutan posisi mereka, tetapi juga terhadap orang sekretariat akan dipindahkan ke tempat-tempat yang di pelosok-pelosok. Kemudian juga dimasukkan ada yang menceritakan, termasuk misalnya kan sekarang sudah disediakan fasilitas yang cukup. Jadi ini iming-iming begini juga keluar. Termasuk juga satu lagi misalnya, ini nanti kita akan naikkan uang kehormatan. Dan memang data uang kehormatan itu ada di dalam item Perpu draft yang ada kemarin, tetapi kemudian itu tidak keluar. Jadi model-model seperti ini terjadi, dan saya sangat sayangkan ya. Jadi penyelenggara di daerah itu terbelah sekarang itu. Jadi ada sebagian besar yang karena diyakinkan Anda harus loyal dengan kami. Ini adalah perintah, jadi harus ikut aturan organisasi. Kalau enggak ini bisa buyar kita, kira-kira begitu ya. Tetapi ada sebagian kecil yang memang nuraninya mengatakan, kok kita diperintah salah? Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kami melihat ini tidak memenuhi syarat. Kok disuruh dirubah menjadi memenuhi syarat begitu saja gitu. Nah ini orang yang dikucilkan sekarang. Jabatannya digeser, komunikasi di antara mereka juga udah nggak lancar. Ini jadi merusak menurut saya. Nah penyelenggara seperti ini resikonya sulit bisa menjalankan pemilu yang kita harapkan tadi. Yang berjalan prosesnya bersih, demokratis, sesuai dengan aturan. Itu sulit terjadi. Nah jadi sekali lagi ini hanya contoh saja. Satu yang kebetulan kita temukan, atau CNN yang menemukan. Orang yang berani, walaupun harus ditutup ya gitu ya. Ini, tetapi cerita model seperti ini banyak sekali, merata gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi ini problem ini serius dan besar. Saya berharap sekali DPR bisa mengambil perannya dalam hal ini. Nanti di proses di DKPP juga mengambil perannya. Kita memikirkan bagaimana pemilu kita bisa terlaksana dengan integritas yang penuh, kualitas yang tinggi. Kira-kira begitu. Pak Hadar, modusnya itu apakah sama seperti yang diceritakan oleh narasumber kami tadi? Apakah memang ada modus yang berbeda seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Idam bahwa soal video rekaman itu banyak anggota KPUD yang tidak mau menerima? Ya justru itu yang saya tidak tahu kalau yang itu cerita itu. Ya, jadi yang jelas itu ceritanya adalah ya pada saat verifikasi istilahnya, tapi itu sebetulnya proses verifikasi yang pertama, faktor pertama ya. Nah, begitu sudah selesai dari lapangan mereka masukkan ke sistem, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian dibuat berita acara. Nah itu udah kelihatan. Nah di pusat itu bisa membaca hasilnya dari sistem itu seperti apa. Nah setelah itulah keluar perintah untuk rubah, loloskan, bantu, diatur saja. Kira-kira begitu. Ya. Tentu kemudian ada reaksi di lapangan. Bagaimana? Sudah tanda tangan mereka, disuruh tanda tangan lagi.
ada yang menolak, tidak mau tanda tangan. Kemudian dianggap mereka adalah orang yang membangkang, tidak sesuai dengan organisasinya. Ada beberapa berita acara yang dua versi. Yang satu adalah yang asli hasil rapat pleno yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ada berita acara baru yang sudah tinggal mereka tanda tangan saja. Tanda tangan saja syarat. Dan lampiran yang sudah dirubah datanya dirubah. Itu memang terjadi ya? Terjadi. Ditemukan fakta-faktanya di rumah? Ada, kami punya. Berapa daerah itu? Itu udahlah. Kami banyak tidak sekali? Ya, ceritanya banyak yang kami punya. Tidak banyak datanya ya, tapi ada. Menurut saya tidak perlu banyak-banyak. Ini cukup untuk menunjukkan persoalan ini, pelanggaran serius ini sudah terjadi. Dugaan ya gitu, saya lagi mohon maaf. Sudah terjadi gitu. Nah itu problemnya. Nah kenapa tidak yang lain tidak mau kasih? Karena mereka takut. Takut, betul. Pesan, jangan nama saya, jangan ya Pak, tolong ya Pak, gitu-gitu. Jangan diberikan kepada siapa-siapa ya Pak, gitu. Saya harus melindungi. Ya. Ada dua versi berita acara yang kami dapatkan juga informasinya bahwa yang pertama itu adalah yang versi asli sudah hasil rapat pleno, kemudian ada perintah berita acaranya mereka tinggal tanda tangan saja. Anda Komisioner KPU di atas sana tidak mendengar ya ada informasi itu dari bawah ke atas? Proses rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka. Ya, di sana ada banyak narahubung yang hadir. Itu ya saya belum mengerti apa yang dimaksud oleh beliau tadi. Itu. Belum mengerti bagaimana? Ada berita acara yang hasilnya itu tidak memenuhi syarat, verifikasi faktualnya partai A, saya tidak sebut, kemudian ada berita acara versi kedua yang di situ para komisioner KPU diminta tanda tangan dengan tulisan verifikasi faktualnya sudah memenuhi syarat. Proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh banyak pihak, dihadiri oleh Bawaslu, dihadiri oleh jurnalis. Nah, jadi kami menerima berita acara yang sudah selesai. Dan kemarin pada saat rapat rekapitulasi nasional itu berjalan lancar, tidak ada masalah. Itu. Dan rekan-rekan semua tapi kalau misalnya berjalan lancar, Pak Idam, itu tidak ada informasi-informasi ataupun temuan-temuan yang ditemukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan oleh media. Ya, nanti kalau memang berjalan lancar seperti yang Anda katakan. Nanti kami dalami dan tadi berkaitan persoalan intimidasi, mutasi dan sebagainya. Sampai hari ini saya konfirmasi ke pihak Sekretariat Jenderal, apakah ada staf dan pejabat yang dipindahkan sampai hari ini? Nggak ada satupun yang dipindahkan. Nanti bisa dikonfirmasi. Silakan. Jadi lalu kesimpulan hasil verifikasi yang tahap pertama, ya, di mana KPU Kabupaten Kota itu menetapkan, itu tidak terbuka. Jadi yang terakhir inilah baru setelah ada proses perbaikan, kemudian perbaikan itu verifikasi faktual kedua, verifikasi faktual terbuka namanya, kemudian perbaikan namanya verifikasi perbaikan, kemudian hasil itulah yang terakhir baru dilakukan pleno dengan terbuka. Ya. Jadi yang sebelumnya tidak terbuka. Tidak. Jadi Bawaslu ini juga tidak punya, kecuali Bawaslu itu betul-betul rajin, dia ikutan seperti yang dia rencanakan, dia ikutan ke lapangan, mencatat dan sebagainya. Kita juga perlu mempertanyakan Bawaslu kita sebetulnya. Jadi mereka bekerja atau enggak? Kira-kira begitu. Jadi celahnya untuk perubahan itu pada saat? Nah, pada saat yang penetapan di kabupaten kota yang pertama itu, sebelum dikirim ke provinsi ke pusat ya. Nah, setelah penetapan itu barulah ada perintah yang mendadak. Semua jadi bingung, selesaikan malam ini sebelum jam 12, kira-kira begitu. Nah, itu semua jadi rame gitu. Loh, gimana kita harus lakukan ini? Kita kan sudah tanda tangan. Nah, akhirnya terjadi ada perpecahan di antara mereka. Ada yang tanda tangan kan, 3 aja boleh tanda tangan, boleh lolos ya? Boleh. Tapi ini kan perpecahan jadinya. Jadi terus kemudian harus ada tanggal yang sama, padahal itu dibuatnya hari yang kemudian, lampiran diganti. Nah ini menurut saya maaf ya, kejahatan. Ini baru pertama kali terjadi di era Anda sebagai komisioner KPU, pernah terjadi nggak? Bisa ditanya sama mereka, tapi saya bisa yakini tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ini baru pertama kali terjadi di era KPU sekarang. Mana mungkin kami mau melakukan? Sumpah janji kami mengatakan tidak bisa. Kami as penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan. Iya kan? Kalau enggak, kita akan merusak lembaga proses pemilu ini sendiri. Ini yang harus kita jaga. Gitu. Pak Idam, ini baru pertama kali terjadi di era kepemimpinan Anda dan juga teman-teman komisioner KPU. Dan celahnya tadi pada saat itu selesai rekapitulasi di kabupaten kota sebelum dibawa ke provinsi, disuruh berubah di situ. Dan itu memang terbuka celahnya. Karena
Bawaslu, kemudian media juga tidak bisa. Akses sipol juga terbatas. Kami juga tidak bisa membuka dan Bawaslu juga mengeluhkan tidak mendapatkan akses sipol. Hasil verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual itu kita umumkan. Ya kan? Kita umumkan dan kalau seandainya itu ada permasalahan, Bawaslu bersurat kepada kami. Ini sampai dengan penetapan dan pengundian nomor urut nggak ada satupun yang masuk kepada kami berkaitan dengan hal ini. Oke, jadi masih tetap bersikuku ya bahwa semuanya baik-baik saja. KPU posisinya sebagai rekapitulator. Itu yang kami ingin tegaskan. Oke, jadi tidak ada satupun perintah dari KPU pusat ke KPU provinsi. Prosesnya dilakukan terbuka, verifikasi ini. Oke, Bang Doli, ini tadi ada kesaksian yang kami dapatkan dan didukung dari Koalisi Masyarakat Sipil. Komisi 2 melihatnya ini temuan serius yang harus ditindaklanjuti. Ini warning untuk KPU menurut Anda? Saya berusaha untuk tidak percaya. Oke. Ya, berusaha untuk tidak percaya. Tapi kalau itu memang betul terjadi keadaan seperti itu, ya tentu kita semua kecewa ya, prihatin kalau memang. Tapi kesaksian tadi itu betul-betul terjadi di lapangan gitu. Nah oleh karena itu menurut saya apa yang didapatkan oleh CNN gitu ya, kemudian tadi yang disampaikan oleh koalisi, ya ini harus diklarifikasi menurut saya ya, supaya tidak ada spekulasi macam-macam di masyarakat dan itu pasti mengganggu. Ya concern kita itu. Apalagi kalau misalnya kejadian benar ya. Komisioner yang seperti itu terjadi apa yang disampaikan oleh Mas Hadar tadi, yaitu tadi akan mengganggu kinerja KPU itu. Ini pasti sudah ada terbelah nanti di masyarakat kalau itu benar. Nah oleh karena itu saya nggak tahu ya, kalau KPU merasa itu nggak benar, saya nggak tahu dimungkinkan nggak, mungkin Prof bisa jalan, bisa siapa yang dituntut tuh kalau itu memang fitnah misalnya, ya Sian-Sian yang dituntut, ini nyebut nama loh, nyebut Idam Khalid. Gitu. Nah kalau menurut saya nggak benar, ya ini bisa disubalik. Tapi diakui tadi oleh Pak Idam bahwa Pak Idam mengatakan itu dalam konteks jokes kan, dalam dan konsolidasi Ancol tadi 1 sampai 3 Desember. Saya konteksnya itu disiplin, disiplin. Konteksnya disiplin, bukan konteksnya meng-MS-kan atau meng-TMS-kan, nggak ada pembicaraan. Tapi berarti memang Anda menyampaikan itu tadi, ancaman masuk rumah sakit. Memang itu keluar dari mulut Anda kan? Itu konteksnya adalah pada saat rekan-rekan itu mengeluh ada kekurangan dan sebagainya dalam penyelenggaraan pemilu, harusnya itu disampaikan ke KPU. Konteksnya disiplin, nggak ada berkaitan dengan verifikasi partai. Tapi dengan adanya kesaksian tadi, kemudian temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil, KPU seolah kayak menutup mata gitu Pak Idam. Bukan Mbak, kita lihat proses rekapitulasi nasional. Kemarin rekan-rekan disiarkan secara langsung. Nah, harusnya itu kan proses resminya. Ya justru harus. Jenjangnya kan kami nggak tahu dari bawah. Ya kami mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan KPU Provinsi dan KIP Aceh. Kami sebagai rekapitulator. Jadi itu tidak akan ditindaklanjuti ya, temuan-temuan tadi dari Koalisi Masyarakat Sipil, meskipun Komisi 2 akan memanggil KPU untuk menindaklanjuti loh, untuk mengklarifikasi loh. Komisi 2 sebagai mitra kan juga akan memanggil. Ya saya pikir pertanyaan itu sudah terlalu menjurus dan kami nanti kalau sekiranya memang ada surat dari Komisi 2 ya seperti kebiasaan kami, karena memang kami diperintah oleh undang-undang untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Komisi 2, itu memang kami akan lakukan. Komisi 2 akan memanggil untuk mengklarifikasi tadi kesaksian dan juga temuan Koalisi Masyarakat Sipil? Iya. Bang Doli? Iya, konteksnya dalam rangka untuk tidak menjadi ini jadi perdebatan atau polemik yang berkepanjangan, yang concern kami nanti akan mengganggu pemilu. Jadi ini harus di stop. Nah stopnya gimana? Ya stopnya itu adalah kalau memang itu tidak benar, ya kita tunjukkan bahwa itu tidak benar. Gitu ya. Nah kalau misalnya benar, ya kita cari siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan. Bagaimana pembuktiannya nanti kalau menurut Komisi 2? Lah itu yang kita nggak tahu. Kita sampai sekarang kalau kami di Komisi 2 kan nggak punya mekanisme untuk sampai bisa mengusut kejadian seperti itu. Makanya saya katakan, saya nggak tahu, ini mungkin Prof ini bisa menjelaskan. Kalau orang tadi itu mengatakan begitu, siapa yang bisa dituntut kalau itu nggak benar? Tapi itu yang benar 6.000 orang dan bukan media kami saja yang mendapatkan. Ada media lain juga yang mendapatkan dan tadi sudah dibenarkan oleh Pak Idam meskipun itu konteksnya adalah jokes atau pelaksanaan aturan. Pak Denny, saya ingin tanya, tadi hanya 3 partai yang diperintahkan untuk diloloskan, Garuda, Gelora, dan juga PKN. Itu spesifik ya, bukan di satu daerah tapi di banyak daerah lainnya. Partai Umat sengaja memang tidak diloloskan. Ya
kami sudah mendengar cerita-cerita semacam ini ya, bukan baru malam ini. Lagi-lagi kemarin pada saat kami mendaftarkan permohonan di Bawaslu, beberapa rekan media menanyakan apakah dalam permohonan Partai Umat juga mengangkat soal ketidaksamaan perlakuan yang tadi di awal ditanyakan. Kami tentu dalam posisi yang sulit untuk mengatakan iya dan tidak, nanti kita menjadi musuh bersama partai-partai politik yang lain kan begitu. Tapi bahwasanya itu disuarakan dan sekarang media mendengarkan ya, yang penting saya setuju dengan Pak Doli, saya pikir juga Pak Idham Khalid setuju, Bang Hadar pada prinsipnya ini harus dibuktikan karena bagaimanapun kredibilitas KPU tentu dipertaruhkan. Kami dalam posisi Partai Umat tentu juga ingin ini clear gitu. Jangan sampai ternyata memang kami mengkonfirmasi bahwa Partai Umat dari tadi apa yang disampaikan ya, Partai Umat termasuk yang mendapatkan perbedaan dalam konteks video rekaman kami itu tidak diakui. Jadi tadi kan ada tuh, ada surat yang dalam posisi dikeluarkan oleh KPU untuk memudahkan partai-partai sebenarnya. Kalau tidak bisa melakukan video call maka dilakukan dengan video rekaman. Nah, Partai Umat itu mengalami di bawah video-video rekaman kami tidak diterima oleh rekan-rekan verifikator. Padahal ada surat itu, begitu. Ini yang kami sampaikan juga tadi dalam proses mediasi. Yang lain yang disampaikan oleh siapa ini narasumber yang kita tentu harus verifikasi juga. Tentu memang harus ada proses pembuktian. Kalau tadi ditanyakan apakah benar, apakah tidak benar, bagaimana konsekuensinya ya, dua-duanya punya konsekuensi hukum. Kita harus fair dong. Kalau tidak benar, maka yang menyampaikan mendapatkan konsekuensi hukum. Kalau benar, ada konsekuensi hukumnya juga. Nah, tentu menjadi penting untuk mengetahui kebenarannya itu. Itu yang harus dilakukan dan mungkin Komisi 2, teman-teman LSM dan semua yang lain, termasuk KPU punya kepentingan untuk mengatakan yang benar itu seperti apa. Bagaimana pembuktiannya Pak Hadar menurut Anda? Tadi kan Pak Doli mengatakan bahwa ini harus dibuktikan, tapi bagaimana pembuktiannya ini? Tidak sulit sebetulnya, tinggal kita buka aja siapa itu, kan gitu. Tapi kan ini kan mereka minta dilindungi. Ini adalah kode etik jurnalistik ketika kami mendapatkan ini banyak loh seperti ini gitu ya. Jadi, membuktikan tuduhan tadi. Jadi kami akan segera ke DKPP. Dalam 2 hari ini saya kira ya. Disitulah kami berharap sebetulnya DKPP akan bisa membuka ini semua dan mengambil keputusan yang adil. Siapa yang membuat masalah ini itu ya harus dijatuhkan sanksi. Sanksi karena ini hal yang serius ya, sanksi yang paling serius. Itu sebetulnya ya. Jadi tapi kalau nanti kemudian ya ini ada kaitannya dengan pidana karena ini penipuan, manipulasi, bisa juga kita teruskan. Gitu. Jadi langkah pertama adalah membawa ke DKPP dan kemungkinan akan berlanjut ke pidana kalau memang ada unsur pidananya. Betul. Di situ ya. Tetapi saya sekali lagi, saya berharap jangan kita berfokus kepada yang bersangkutan ini kan gitu. Fokusnya bukan di situ sebetulnya. Fokusnya adalah penyelenggara pemilu kita diduga sudah melakukan manipulasi yang sangat serius. Ini yang harus kita cari dulu. Ya misalnya kami usul untuk sipol itu, sistem informasi itu diaudit. Seharusnya kalau ini didesain dengan baik, itu verification trail atau untuk mengeceknya itu tersedia. Kecuali kalau ini memang sistem yang tidak baik untuk akal-akalan, itu dihilangkan semua. Tetapi untuk yang standar sistem yang baik, itu bisa dicek. Kapan dimasukkan data pertama, kapan yang hapus, oleh siapa, di mana, angka berapa yang dirubah dan seterusnya gitu. KPU akan mengaudit sipol? Sipol itu alat bantu. Sipol itu bukan penentu. Itu. Jadi tidak akan diaudit? Ya, dia alat bantu. Meskipun alat bantu, tapi kan itu bisa membantu memberikan keterbukaan informasi publik, Pak Idham. Ya, hasil verifikasi administrasi, hasil verifikasi faktual kita sampaikan ke publik. Jadi sipolnya tidak akan diaudit?
Sipol alat bantu. Sipol alat bantu. Jadi belum menjawab pertanyaan saya apakah Sipol ini akan diaudit. Saya akan minta tanggapan nanti kepada teman-teman mahasiswa, bagaimana teman-teman mahasiswa melihat apa yang terjadi saat ini pada proses tahapan pemilu 2024. Semoga teman-teman mahasiswa tidak apatis ya, dan tetap percaya pada pesta demokrasi kita 2024 nanti. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan. Saat ini kita sudah bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih Papua. Teman-teman mahasiswa dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita. Bagaimana kemudian mereka melihat tahapan pemilu serentak 2024 yang diwarnai oleh dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik. Semoga teman-teman mahasiswa tidak apatis ya. Saya akan langsung sapa. Silahkan mau menyampaikan pendapat ataupun bertanya ataupun mengkritik silahkan. Suara kalian sangat berharga. Siapa? Salman? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Salman Wantik, Ketua BEM Universitas Cendrawasih Papua. Yang tadi sudah disampaikan beberapa narasumber, sangat menarik ya. Sangat menarik di mana tahun 2024 nanti kita akan masuk dalam pesta demokrasi. Begitu. Bagaimana nanti kita tunjukkan, kepada masyarakat atau kepada publik bahwa kualitas demokrasi kita itu akan lebih bagus atau tidak pada saat pesta demokrasi tahun 2024 itu. Jadi saya berpikir proses-proses yang itu dari KPU itu sangat penting, itu sangat cara untuk bagaimana menjadi kita masyarakat bisa untuk Suaranya tidak begitu terdengar, bisa diulangi? Oke. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang tadi disampaikan langsung dan seperti biasa, tapi di sini kita perlu itu nanti kita akan masuk dalam diskusi. Dari menurut pesta demokrasi ini bagaimana proses-proses seperti itu Papua politik. Ini sudah ditetapkan di dibayar itu Oke, saya tidak bisa begitu mendengar tampaknya audionya ini. Oke, mungkin yang kesatunya dulu sambil diperbaiki. Sinyal. Ya, silakan Murib. Baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Bisa dengar suara saya? Silakan. Ya, baik. Shalom, selamat malam. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari media. Yang saya hormati kepada narasumber yang tadi sudah sampaikan, sangat menarik untuk kita bisa melihat di pesta demokrasi menuju ke tahun 2024. Baik, saya di sini mewakili dari BEM Universitas Cendrawasih, tadi Pak Kakak Salman Wantik, Presiden Uncen, dan saya di sini perkenal diri, nama saya Yato Murib, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Cendrawasih. Baik, mungkin dengan topik atau agenda yang tadi sudah dibahas sangat menarik buat kami di sini. Yang pertama bahwa kinerja daripada KPU Pusat itu sangat luar biasa dan sangat menarik dan sangat
bagus, cuman mungkin menjadi hambatan dan sekarang kita melihat situasi yang terjadi itu pengaruh dampak dari daerah. Jadi ini mungkin kurang kontrol dari KPU RI ke setiap KPU provinsi bahkan kabupaten, karena virus dari bawah itu naik sampai di atas. Jadi di atas itu tidak tahu, hanya terima saja. Akhirnya mungkin KPU RI kerja dengan jujur, tapi mungkin di bawahnya tidak kerja dengan jujur. Jadi mungkin ini perlu ditegaskan lagi dari KPU RI untuk KPU setiap kabupaten maupun kabupaten. Oke, baik. Ya, saya udah dapat poinnya. Oke, satu lagi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bilang? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Langsung saja. Jadi yang baru disampaikan bahwa tahun 2024 itu kita akan melakukan demokrasi. Jadi tahapan-tahapan yang ini harus dijalankan sesuai dengan aplikasi Papua Airport, itu harus dijalani. Supaya itu tahapan itu harus jalan netral. Gitu. Sebagai itu harus dijalani gedung, sehingga itu sebagai salah satu modal yang supaya bisa Oke, baik, saya sudah dapat poinnya. Ya, terima kasih sekali teman-teman dari perwakilan Universitas Cendrawasih Papua sudah mau bergabung. Saya sudah dapat poinnya. Ke Bang Doli dulu. Bang Doli, ini teman-teman mahasiswa sangat concern sekali ya dengan kualitas demokrasi kita nantinya pada pemilu 2024 dan harusnya tadi tahapan-tahapan dilakukan secara netral. Ini bagaimana? Ya, saya kira kita semua harus concern karena pemilu itu kan yang menentukan nasib dan masa depan kita ya. Tentu kita bersyukur kalau memang mahasiswa itu punya kepedulian, ikut perhatian terhadap setiap tahapan-tahapan dilaksanakan oleh KPU. Nah, saya kira pesan yang mereka sampaikan itu juga bisa ditangkap oleh teman-teman penyelenggara, terutama ya. Ya memang KPU, Bawaslu, termasuk DKPP itu dalam posisi yang independen, yang netral gitu. Nah, ini kan kita bicara kan talk show ini kan ada karena memang ada indikasi tidak itu. Kalau enggak kan kita nggak bicara. Jadi kita menginginkan apa yang menjadi harapan mahasiswa itu maka kita diskusi. Oke, Pak Idam, ini pertanyaan tentang kualitas demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU nanti pada pemilu 2024. Jadi ketika ada dugaan kecurangan ini akan memunculkan distrust terhadap pelaksanaan pemilu dan terhadap penyelenggara. Ya, terus pertanyaan? Iya, bagaimana kemudian KPU menjawab itu? Nanti kalau misalnya ini dibiarkan kan akan muncul distrust terhadap penyelenggara dan juga terhadap pelaksanaan pemilu. Mempengaruhi kualitas demokrasi kita. Kami pastikan seluruh tahapan itu berjalan tepat waktu sebagaimana kita atur dalam peraturan kami dan peraturan-peraturan kami harus implementatif. Oke, memastikan sesuai jadwal itu satu hal, tapi memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan koridor, tidak ada kecurangan, kemudian tidak ada partisan, itu juga satu hal yang penyelenggara pemilu dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya KPU, ada 2 lembaga lainnya. Oke, tapi saat ini yang disorot adalah KPU. Ya, harusnya dalam forum ini juga ada lembaga penyelenggara lain yang dimintai komentarnya terkait dengan hal ini. Jadi komitmen KPU? Ya, komitmen kami akan melaksanakan aturan dan melaksanakan jadwal tahapan sesuai dengan apa yang kami telah tetapkan. Oke, Pak Hadar, apa dampaknya kalau kekhawatiran tadi dari teman-teman mahasiswa bahwa akan terjadi mistrust ataupun distrust terhadap kualitas demokrasi kita? Dampaknya apa ini? Sangat besar ya, bisa kita bayangkan di mana melalui pemilu itu kita mendapatkan pimpinan nasional, wakil-wakil rakyat, pemerintahan lah ya. Tapi kemudian kita tidak percaya pada pemilunya. Itu akan menjadikan pemerintahan yang akan digoyang, seringkali diprotes. Kami tidak memilih, kami tidak percaya kemarin pemilunya dan sebagainya. Itu dan akan berdampak ke area yang lain, kestabilan ekonomi dan seterusnya gitu. Belum lagi nanti di mata internasional kita yang sekarang sudah dianggap flawed democracy, ini kemarin ini masih diselamatkan dengan penyelenggaraan pemilu. Tetapi ini ada dugaan justru di pemilunya yang akan menjadi masalah.
itu akan dinilai kita sangat bermasalah dan berdampak di banyak aspek yang lain. Berdampak pada hasil legitimasi pemilu nanti ya? Tentu, tapi kan juga selanjutnya pemerintahan yang terbentuk, kemudian juga kondisi kestabilan karena banyak yang merasa tidak protes, ini hasil dari pemilu yang curang dan seterusnya gitu. Nah jadi ini dampaknya sangat serius. Oleh karena itu harapan dari mahasiswa tadi dari Papua, saya kira itu sangat penting. Jadi ini harus dibenahi sekarang. Dicari problemnya di mana, dibuktikan, dibongkar ini sekarang ini, kemudian baru mari kita tata bersama lagi sehingga kita yakin bahwa selanjutnya kita tetap bisa melaksanakan pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas. Masukan untuk KPU masih ada waktu untuk memperbaiki. Tidak hanya kepada KPU, kepada kita semua. Ya, justru di KPU ini saya berharap ya dengan ada cerita banyak, saya kok rasanya ya mereka ini tahu persoalan ini. Jadi menurut saya berharap bertanggung jawablah, membuka dirilah, gitu ya. Sehingga tidak kita ini harus melalui proses hukum yang mungkin makan waktu gitu. Nah itu ada harapan. Tetapi oke lah, akhirnya saya bisa memahami responnya seperti ini gitu ya. Mari kita lakukan proses hukum. Dalam 2 hari saya kira paling lambat kita akan ke DKPP. Kami ada tuntutan kepada atau permintaan kepada Komisi 2 dan kepada Presiden juga. Ini kan Presiden ingin sukses juga gitu di akhir masa jabatan yang keduanya. Jadi pertarungan Presiden Jokowi juga yang melaksanakan pemilu terbesar, terrumit, termahal di dunia. Terakhir, apakah sesuai aturan atau tidak? Terakhir, partai-partai politik juga nanti akan tidak nyaman, tidak akan merasakan hasil yang maksimal dari pemilu yang bermasalah gitu. Sekalipun mereka pesertanya gitu. Itu akan berdampak kepada mereka juga. Jadi mari kita koreksi ini bersama. Gitu. Oke, terakhir Pak Denny, harapannya dari Partai Umat ini seperti apa? Kalau memang nanti akhirnya tidak memenuhi syarat, terus bagaimana? Partai Umat insya Allah memenuhi syarat. Besok kita mediasi lah. Oke. Dan kenapa Partai Umat kemudian menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan sengketa proses ini ke Bawaslu? Karena ingin menjaga agar pemilu kita sesuai dengan prinsip-prinsip luber dan jurdil tadi. Dan tentu saja kami juga tidak berharap ini berkelanjutan ya. Sehingga kemudian mengganggu proses pemilu yang insya Allah Partai Umat menjadi bagian pesertanya begitu. Tapi yang jelas memang tantangan kepemiluan kita ini sejak lama salah satunya adalah pada prinsip-prinsip luber, jujur dan adil itu. Saya kebetulan kan juga mengajar hukum tata negara. Dan ini persoalan yang berulang kali kita hadapi. Dan kenapa kita butuh KPU yang betul-betul profesional, berintegritas, tentu karena tantangan kepemiluan kita memang sejauh ini berkaitan betul dengan luber jurdil. Dengan luber dan jurdil. Sudah ada itu slogannya dari lama tapi penerapannya tidak maksimal mungkin ya, itu bisa menjadi evaluasi bersama. Setelah ini akan ada curahan hati atau mungkin kritikan, sentilan dari teman-teman komika yang juga para pemilih muda yang mereka sangat concern sekali dengan politik, tapi bahasanya adalah komika politik. Bagaimana mereka melihat fenomena yang terjadi pada tahapan pemilu 2024? Kita akan saksikan nanti penampilan dari teman-teman komisi.co. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak semuanya. Boleh kita tepuk tangan dulu. Boleh tepuk tangan ya? Diskusi hari ini. Baru kali ini kita dari semua episode ini yang paling tegang Do ya. Kita paling tegang hari ini. Karena hari ini spesial kita ditonton oleh Bang Denny langsung. Seorang pengacara. Dari Partai Umat. Betul, ini yang bikin kita jadi deg-degan malah sebenarnya Bang. Betul, kita awalnya pengen stand up tapi jadinya klarifikasi aja langsung Bang. Betul ini Bang, kenapa ya? Karena
yang kita takutkan, kita tuh berharap nih Bang Denny menonton kita stand up ini masih menganggap apa yang kita katakan ini hanyalah sekedar komedi. Yes. Jangan sampai dari komedi jadi somasi. Takutnya komedi somasi kita hanya klarifikasi. Takutnya begitu. Betul. Ya udah kita main aman-aman aja. Kita main yang aman-aman aja hari ini. Kita mohon maaf banget Mbak Rifana, kita akan main santai, kita main aman, luar biasa aman. Oke. Ngomong soal Amin Rais. Jangan langsung ke sana, Bang. Jangan. Ya udah kau aja yang mulai, Dok. Ngomong-ngomong soal Pak Amin Rais, sama aja. Tapi ada paknya lebih sopan. Lagian ya Bang, ya menurutku kalau kita tuh ngomongin masalah kecurangan. Ya. Kecurangan yang ada di faktual parpol, siapa yang curang? Betul. Kalau kita lihat di sini, harusnya KPU ini maaf Bapak KPU, harusnya tuh masukin Partai Umat. Karena harus memikirkan, ingat kata Pak Jokowi. Kenapa bisa begitu, Bang? Pilihlah pemimpin yang mikirin rakyat. Ciri-cirinya rambutnya putih dan jidatnya berkerut. Kan bisa aja Pak Amin Rais. Oh benar. Kan bisa Masuk aja Pak akal. Amin Rais. Kok bisa-bisanya Pak Amin Rais gak dimasukin loh? Bener lagi ya Bang ya. Aku tuh juga nggak bisa pungkiri. Aku tuh dari kuliah nih Bang Denny bisa langsung bilang lah. Aku tuh dari kuliah ngefans banget dengan Pak Amin Rais. Karena kepemimpinannya? Bukan Bang. Karena wibawanya? Bukan Bang. Karena apa Dok? Permainan sulingnya. Enggak, boleh dong Bang, boleh dong. Selera musik orang beda-beda ya kan. Boleh. Lagian ini masalah kita stand up di depan Bang Denny. Betul. Kita harus bahas Partai Umat di depan pengacaranya langsung. Ini kan sama aja kayak misalnya kita datang ke Polres, orang lagi apel, terus kita ngomong, "Hai Pak Polisi, kita copet." Langsung ditangkap. Langsung tertangkap. Tapi kalau kita lihat hari ini Bang Denny sepertinya cerah, dia Ya. masih senyum-senyum tertawa. Ya. Aman berarti Bang Denny ya? Aman. Kita masih friendly. Ya, jangan gitu Bang. Karena Bang kita tuh cukup tenang sebenarnya. Iya, kenapa? Karena kan kita tahu KUHP ini katanya efektifnya berlakunya 3 tahun lagi. Iya. Jadi kalau kita bercanda-bercanda tuh masih aman. Ya minimal 3 tahun lagi lah kita di penjara. Betul, karena takutnya videonya di-save nanti sama Bang Denny kan, disimpan di HP-nya. Tapi kalau kita bicara sekarang faktanya ya Dok. Ada Betul. KTP apa itu Dok? Bahas. Benar, jadi Bang ada sebuah fakta Ya. di sosial media. Ya. Twitter tuh orang-orang pada rame bilang, mereka tuh pada cek NIK-nya. Ya. Ternyata diem-diem mereka adalah pengurus partai. Itu rame di Twitter tuh. Rame di Twitter Bang. Ini kan bahaya Bang. Kenapa? Takutnya ada orang yang di rumah duduk-duduk santai, pengangguran, habis kena PHK COVID. Tiba-tiba keluar rumah, depan rumahnya rame. Kenapa? Terus pada teriak, presidenku. Ternyata dia ketua partai. Diem-diem tanpa disadari. Iya. Dan takutnya malah lebih jauh lagi Bang. Iya. Diem-diem dia dijadiin sampai jadi presiden. Itu bahaya. Dan menang. Ya kan dia takutnya dia nggak siap. Iya, gitu. betul. Itu kalau misalnya ada kecurangan. Betul. Kita belum tahu apakah ada atau tidak. Tapi pesan kita sederhana sih Dok. Betul. Buat bapak-bapak KPU, tolong dijaga baik-baik proses pemilu ini. Betul. Karena biarkanlah rakyat memilih yang mereka mau. Betul. Jangan karena kolega, teman, dan sahabat akhirnya dibantu. Pada akhirnya semua ini hanya bikin malu. Saya Gian. Dan saya Aldo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi pesannya yang terakhir mendalam sekali buat Bang Idam Holik dan juga teman-teman KPU. Sekaligus menutup penampilan dari Komisi.co, Gian dan juga Aldo. Terima kasih sekali sudah memberikan sentilan-sentilannya dan juga pesan. Dan penampilan dari Komisi.co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia, Komisioner KPU Pak Idam Holik, dan Direktur Netgrid sekaligus mantan Komisioner KPU Pak Hadar Nafis Gumai, dan juga kuasa hukum dari Partai Umat Profesor Denny Indrayana sudah hadir ke studio pada malam hari ini. Ingat kita ketemu lagi setiap hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa di Political Show minggu depan.